Shalom adik-adik, hari ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji. Bapa, sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memuji. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Mari adik-adik, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Mari kita mau bergembira, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Hati yang gembira adalah seperti hati yang senang, tapi semangat yang patah, garing dan tulang. Hati
yang gembira, hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya adik-adik, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk kita selalu bergembira. Kita mau teruskan pujian kita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawabnya, ya, ya.
Baik, kita akan siapkan hati kita adik-adik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyikan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Yesus, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Yesus, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Salam adik-adik,
Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan telinga dan hati seorang murid untuk kami sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Wah, adik-adik kakak lihat dari sini semua sudah suka cita. Pasti ada yang pintar nyanyi nih. Pasti bakatnya wah idol banget. Adik-adik yang dikasih Tuhan, coba yang di sini selain pintar nyanyi, yang mau jadi idol masa depan, ada yang di sini suka belajar nggak? Suka belajar? Wah, keren. Mau jadi guru ya? Terus di sini yang suka gambar, ada? Wah, pasti mau jadi arsitek. Wah, keren supaya bangun 10.000 rumah ya. Wah, hebat-hebat. Ada yang di sini suka baca puisi? Ada nggak? Wah, iya nanti pasti jadi bujangga di masa depan yang hebat ya. Nah, adik-adik yang kakak sebutkan tadi adalah contoh dari karunia atau kemampuan khusus dari Tuhan. Kalau biasanya kita kenal dengan bakat alami, betul ya? Nah, kalau di dalam Kristus, dalam anak-anak Tuhan, kekristenan dikenal dengan karunia atau kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan membangun dan melengkapi gerejanya. Mari adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita mau buka di 1 Korintus pasal 14 ayat 23 sampai 34. Di sana dikatakan untuk kita menggunakan karunia-karunia dengan baik. Siapa yang di sini sudah memakai bakatnya untuk bernyanyi buat Tuhan? Coba raise hand. Wah, kakak lihat dari sini banyak ternyata. Nah, Tuhan suka anak-anak yang diberikan kemampuan khusus, yang adalah gift dari Tuhan itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perikopnya di sana dikatakan tentang karunia roh. Ada macam-macam karunia roh, tetapi satu Tuhan. Tuhan yang memberikannya bagi kita. Jadi, hati-hati anak-anak, kita mempelajari tentang karunia supaya kita tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Siapa di sini yang sombong karena mentang-mentang suaranya melengking? Misal ada 4 oktav, bisa seriosa, tapi dia memiliki sifat yang sombong. Ingat anak-anak, Tuhan gak suka kalau kita sombong. Apalagi biasanya menganggap dia lebih penting dari yang lain. Karuniaku aja, kamu gak ada apa-apanya. Nah, gak boleh. Semua tadi bakat-bakat yang kita miliki itu diberikan oleh Tuhan. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ada yang pintar gambar. Nanti suatu hari dia bisa gambar membangun istana yang megah. Nah, dimulai dari apa? Dari pemberian karunia dari Tuhan. Kita harus pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan sombong dan menganggap karunianya lebih penting, bakat kemampuannya lebih hebat. Nah, nggak boleh ya anak-anak. Jadi harus kita perlu perhatikan. Kita menggunakan karunia untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan kita dan merasa kita lebih hebat. Yang lain karunianya enggak hebat. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang masih ingat di sini atau masih kenal Bapak Paulus? Ada yang kenal? Wah, ternyata ada. Kalau kakak boleh tahu, Paulus siapa ya? Iya, dia seorang rasul. Dia yang menulis kitab Korintus. Di Korintus banyak orang yang hebat. Karunianya hebat-hebat. Jemaat di Korintus itu disayang oleh Bapak Paulus. Tapi di Korintus itu mereka memiliki kesombongan rohani. Merasa
karunia-Nya lebih hebat. Nah, adik-adik, ada sikap yang Tuhan tidak suka tadi ya. Kita nggak boleh sombong. Kesombongan awal kejatuhan. Terus, kita tidak boleh menganggap diri lebih penting, sedangkan orang lain tidak. Karunia-Nya nggak penting. Hati-hati ya dengan karunia rohani dan kemampuan kita. Kalau kita punya karunia atau bakat yang hebat, kita gunakan untuk Tuhan, thumbs up, 2 thumbs up. Tapi kalau kita gunakan karunia kita untuk yang lain, untuk sombong, ingat, nanti kita jatuh karena kesombongan awal dari kejatuhan. Jadi jangan ya adik-adik, untuk kita menggunakan karunia, 1, untuk memuliakan nama Tuhan. 2, kita menggunakannya dengan tertib, teratur. Jadi nggak boleh menonjol sendirian. Ya, kalau teratur, tertib, maka Tuhan akan pakai kita semua. Jadi sikap yang kedua, kita memanfaatkan karunia rohani dengan tertib, teratur, sehingga tidak terjadi kekacauan. Ingat, biasanya kalau tidak tertib, tidak teratur, pasti ribut, pasti kacau. Nah, Tuhan nggak suka kekacauan, Tuhan suka damai sejahtera. Ya, anak-anak dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau dalam sebuah ruangan, semua punya talenta yang hebat. Lalu kemudian suatu ketika ibu guru bilang, kita akan adakan konser. Yang tadi pintar nyanyi sampai 3 oktav. Nanti jadi ini ya, jadi yang nyanyi solonya. Wah, terus kemudian ada yang bisa bermain keyboard. Kamu nanti main keyboardnya ya, waktu kita orkestra. Oh siap. Wah, kemudian ada yang bisa main biola. Wah, digabungkan jadi satu. Ketika digabungkan semua jadi satu, maka ada harmoni. Ada nada yang indah. Ada lagu yang bisa dinyanyikan bagi banyak orang. Ingat anak-anak, ketika kita bersama-sama melakukannya dengan kesatuan, maka banyak orang akan terberkati. Jadi sikap yang ketiga, Tuhan gak suka kekacauan tapi damai sejahtera. Yang ketiga, biarlah talenta kita, bakat atau kemampuan khusus rohani kita itu mendatangkan berkat bagi kita dan bagi banyak orang. Kita senang bukan ketika kita bernyanyi, memuji Tuhan, ada banyak orang itu terberkati oleh suara kita. Misal, ada yang sedang sedih, karena kamu bernyanyi dengan sukacita, pujianmu berkuasa memberikan penghiburan buat dia. Atau tadi ada yang suka berpuisi, menyanyikan syair. Nah, ternyata itu alunannya indah sekali. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sikap yang terakhir, yang ketiga ini, Tuhan mau pakai talenta kamu untuk jadi berkat dimanapun kamu berada. Tetap rendah hati supaya tidak jatuh tadi ya, dosa kesombongan. Dan selalu menganggap semua teman-teman Tuhan kasih talenta, bakat, karunia khusus yang sama untuk kita melengkapi. Kalau nggak ada mereka, nggak asik. Kalau nggak ada pemain keyboard, nggak enak deh nyanyinya. Nah, kalau nggak ada yang tadi gambar, wah, pasti kita tidak bisa menikmati rumah-rumah tempat kita diami dengan indah. Ya, jadi semuanya saling melengkapi untuk kita jadi berkat. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, kata firman Tuhan di ayat 34 di 1 Korintus 14, dari ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jadi gunakanlah karuniamu dengan tertib, teratur, agar tidak terjadi kekacauan. Demikian di jemaat Korintus, doa dan harapan Paulus agar mereka menggunakan karunia-Nya untuk saling membangun di dalam Tuhan.
sehingga tidak terjadi perpecahan atau kekacauan, tetapi karunia-Nya dimanfaatkan, dilakukan dengan teratur dan tertib. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Ayat hafalan minggu ini 1 Korintus 14 ayat 33. Kita baca sama-sama ya dan kita hafalkan. 1 Korintus 14 ayat 33. Bunyinya di sana dikatakan sebab Allah tidak menghendaki adanya apa? Kekacauan, tetapi damai sejahtera. Coba kita sama-sama hafalkan ya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-33. Mana yang ketiga? Iya. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Pakailah karunia-Mu, bakat kamu, talenta kamu, karunia kamu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala ya. Kita mengucap syukur untuk setiap bakat yang kita punya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk bakat yang Tuhan sudah berikan sejak dari kami lahir. Tidak ada satupun dari setiap manusia yang tidak memiliki bakat yang dikaruniakan oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati kami untuk kami melayani Tuhan dengan karunia yang sudah Tuhan berikan. Ajari aku untuk menggunakannya dengan tidak sombong, tetapi dengan rendah hati. Menganggap, menghargai orang lain karunia mereka sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar aku menggunakan karuniaku dengan tertib dan teratur agar tidak terjadi kekacauan, tetapi damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Pakai aku Tuhan untuk aku memakai karuniaku menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Namun sebelumnya, Kakak Yulianti akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari adik-adik kita bersatu hati di dalam doa. Kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau memberi untuk persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengajar setiap kami untuk memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira Tuhan senang. Terima kasih untuk persembahan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari adik-adik yang hari ini lagi duduk, kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan untuk Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang telah kami dengarkan Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menutup ibadah ini. Kiranya perjumpaan kami minggu depan Tuhan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.